Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan sungguh-sungguh baik dalam hidup kita. Dan pagi hari ini walaupun kita belum bisa bersama-sama beribadah di tempat ini di gereja kita, tapi kita percaya walaupun kita di rumah masing-masing tidak mengurangi rasa syukur kita, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita. Kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelumnya mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin memberikan setiap pujian, setiap sorak kami, setiap pengagungan penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena kami tahu Bapa bahwa Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, inilah Tuhan hidup kami, inilah hati kami Tuhan. Dengan Tuhan segala keberadaan Tuhan kami pada saat ini, kami ingin Tuhan memberikan Tuhan setiap penyembahan kami hanya bagi-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan pagi hari ini, walaupun kami beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing, kami beribadah online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ketika 2-3 orang berkumpul berseru memanggil nama-Mu, maka kami sangat percaya, kami sangat yakin Tuhan bahwa kuasa-Mu, bahwa hadirat-Mu Tuhan turun menaungi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mempersilahkan Tuhan ibadah Tuhan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami persilahkan Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Sebab ada satu sobat kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam suka dan duka dia selalu ada beserta dengan kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi dia. Kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sebab dialah yang sungguh baik. Ada satu sobatku yang setia, tinggalkan diriku.
mau sembah Dia. Kita mau bawa seluruh kehidupan kita di hadapan-Nya. Kau selalu ada bersama kami Tuhan.
bersama dengan kami, Tuhan. Sebab janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Tuhan, inilah penyembahan kami. Inilah pujian kami, Bapa. Kiranya ini menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Ini menjadi satu, Tuhan, persembahan yang menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan buat kami, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami, Tuhan. Kalau kami masih bisa menghampiri Engkau, kalau kami masih bisa memuji, memuliakan, menyembah, meninggikan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Hanya ungkapan syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Lebih lagi Tuhan, Kau berbicara, Tuhan, melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi Tuhan isi hati-Mu, mari nyatakan Tuhan melalui hamba-Mu, Tuhan. Kami lebih lagi mempersiapkan hati kami, Tuhan, agar ketika benih firman itu Tuhan jatuh, Tuhan, jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah lebat, dan menjadi kesaksian bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami persilahkan Kau Roh Kudus lebih lagi, Tuhan, memenuhi setiap, Tuhan, kehidupan kami, yang memenuhi setiap, Tuhan, hati dan pikiran kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara sekalian, Bapak, Ibu, saudara semua yang kekasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa, betul, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami penuh ucapan syukur, karena kami tahu kami akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan segala keberadaannya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, dan semuanya itu akan menjadi jawaban bagi keperluan kami. Berkati semua sarana yang dipakai. Terima kasih Bapa. Roh Kudus memimpin kami semua, memberikan pada kami hati yang terbuka untuk menerima pengajaran-pengajaran yang baru dari Engkau sendiri yang menguatkan kami semua. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan pohon semuanya ini. Amin. Saudara sekalian, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Yesus berjalan di atas air. Kok temanya Yesus berjalan di atas air? Apa hubungannya dengan masalah saya yang saya hadapi? Saudara sekalian, kita lihat. Murid-murid pada saat itu menghadapi gelombang air yang menenggelamkan, yang akan menenggelamkan mereka. Saudara, air yang akan membuat mereka tenggelam, mereka binasa. Tapi justru Yesus berjalan di atasnya, di depan murid-murid. Yesus berjalan di atas air. Yesus ingin menunjukkan apa? Hai, masalah kamu adalah gelombang ini, tapi aku ada di atas gelombang ini. Saudara-saudara sekalian, saudara menghadapi masalah apa sekarang? Sama seperti saya, kita semua menghadapi hal yang sama. Bahkan seluruh dunia, sebab ini pandemi COVID-19 ini, semuanya merasakan hal itu.
Apa yang tengah membuat kita seakan-akan mau tenggelam? Ketahuilah Yesus berjalan di atasnya, di hadapan kita semua. Yesus ingin menunjukkan masalah saudara besar. Tapi ketahuilah aku lebih besar. Aku berjalan di atasnya dan siap menolong engkau semuanya. Saudara dan saya akan menikmati bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Saudara, ayat-ayat dalam Alkitab terdapat dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Dan ayat emasnya terdapat dalam ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, tenanglah. Kedua, aku ini. Ketiga, jangan takut. Saudara sekalian, kita akan memeriksa bersama-sama bagaimana murid-murid ini bisa lolos, bisa berhasil tiba di seberang dengan pertolongan Tuhan. Dan ini semua akan menguatkan kita. Oh, terima kasih Tuhan, ternyata Engkau Allah yang penuh kuasa. Firman Allah berkata, Yesus sama dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan ini berbicara pada saudara, pada saya. Air apa yang tengah menenggelamkan kita? Aduh, masalah ekonomiku. Aku pekerjaan mungkin sudah di PHK. Mungkin, dirumahkan. Tidak ada penghasilan. Usaha gagal semuanya. Anak sekolah, mesti ngurus mereka sekolah online dan sebagainya. Aduh, bikin rumitnya. Belum lagi masalah-masalah lain. Ketahuilah, saudara, Yesus berjalan di atas masalah saudara, masalah saya. Dan kita penuh dengan ucapan syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana murid-murid bisa lolos dari masalah ini, bisa selamat tiba di seberang. Karena apa? Ayat 22 didahului dengan apa? Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Ayat ini lengkapnya berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Lihat saudara, murid-murid pergi naik perahu mereka, naik kapal mereka, itu atas perintah Tuhan, bukan atas kemauan mereka. Dan mereka pegang itu. Sebab ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu mendatangkan kekuatan bagi murid-muridnya. Dan imannya timbul bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kenapa bisa kuat? Sebab sebelum peristiwa ini, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Jadi jumlah keseluruhan kira-kira 15 ribuan. Dengan apa? 5 roti, 2 ikan. Satu hal yang luar biasa. Begitu bangga mereka bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, mari kita pun tahu kehidupan kita bagaimana sekarang. Yesus berkata apa? Di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Dan ayat 19, Yesus berkata, karena itu pergilah kamu. Saudara sekalian, kita sudah menikmati kuasa Tuhan. Kita menikmati kasih karunia Allah. Itu bukan buat saudara saja. Bukan buat keluarga saudara saya, tapi buat orang lain. Karena itu pergilah, beritakan Injil, jadikanlah segenap bangsa muridku, murid Tuhan. Supaya apa saudara? Kita menjadi berkat bagi mereka semuanya. Melalui apa? Melalui ibadah kita, melalui pelayanan kita, melalui apapun talenta yang saudara kembangkan. Saudara sekalian, kehidupan saudara dan saya saat ini adalah tengah memenuhi perintah Tuhan. Yaitu tidak tinggal diam. Kita rajin dalam beribadah, rajin dalam dekat kepada Tuhan, rajin menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Nah saudara-saudara, apapun yang akan mengganggu itu tidak menjadi masalah lagi. Bahkan seolah-olah mau menenggelamkan kita. Tidak, kita tidak khawatir. Sebagaimana murid-muridnya, dia tahu Yesus Allah yang berkuasa menyuruh kami semua murid-murid untuk menyeberang. Kami lakukan itu. Apa yang terjadi saudara? Baru beberapa mil saja, itu terdapat dalam ayat yang ke-24. Baru beberapa mil jauhnya, mereka sudah lihat angin sakal. Tanda-tanda alam menunjukkan bahwa sebentar lagi akan gelombang besar sekali akan datang.
Apa mereka kembali? Aduh Tuhan, ternyata tanda alam menyatakan demikian. Kami takut, pulang aja. Tidak. Mereka tahu yang menyuruh mereka adalah Tuhan yang penuh kuasa. Jadi mereka pun tidak takut. Saudara-saudara sekalian, kita sudah baca tadi dalam Matius 28. Kita tahu segala kuasa di surga di bumi ada dalam tangan Tuhan Yesus. Yesus memerintahkan kita mengikuti perintahnya. Kita rajin beribadah, kita rajin dalam pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, kita menikmati kasih karunia Allah. Maka kita tidak perlu takut dan jangan mundur. Menghadapi masalah sekarang, jangan mundur. Jangan saudara kecewa dan kecewa berlebihan sampai membuat imanmu mundur. Saya malas ke gereja, saya malas berdoa. Jangan. Seperti murid-muridnya. Karena Yesus yang memerintah, mereka melakukan firman Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan terima kasih firman-Mu yang menguatkan saya. Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan saya. Nah saudara-saudara, kita lihat. Mereka tetap kuat di tengah-tengah ombak gelombang angin sakal. Mereka tahu sekarang, ini ombak gelombang yang besar. Bukan bagian mereka meredakan itu. Tidak, itu adalah bagian Tuhan. Bagian mereka adalah tetap percaya akan firman Tuhan yang menyuruh mereka pergi ke seberang. Dan mereka tetap mendayung menuju ke seberang, sebagaimana firman Tuhan mengatakan itu pada mereka pribadi. Dengan Yesus memerintahkan mereka, pergilah ke seberang. Saudara-saudara sekalian, berapa lama? Apa cuma setengah jam? Sejam? Oh tidak, saudara. Yesus waktu menyuruh mereka menyeberang, itu kira-kira jam 6 sore. Yesus berjalan di atas air di depan mereka, itu jam berapa? Jam 3 subuh. Jadi total semua berapa jam? 9 jam. Saudara, kalau 9 jam kita pakai buat tidur, ada nggak kerasa dong. Bangun-bangun, kita nggak kerasa. Udah 9 jam. Tapi ini tidak, saudara. Mereka bertaruh nyawa. Mereka berusaha menyelamatkan diri mereka supaya mereka bisa menyeberang, berjalan terus. Wah, terombang-ambing 9 jam lamanya. Saudara-saudara, mari kita pun tengah menghadapi ini. Mau sampai berapa lama kita tidak tahu masalah pandemi corona ini. Tapi satu hal kita tahu, Tuhan, badai besar ini adalah bagian Tuhan yang meredakan. Bagian saya, bagian keluarga saya adalah tetap di dalam Tuhan. Tetap di dalam firman Tuhan. Karena firman menjadi rema dan itu menjadi kekuatan bagi saya. Saya tidak mundur. Saudara, perhatikan. Udah jam 3 subuh, Yesus berjalan di atas air. Apakah mereka tidak melihat Yesus? Apakah mereka tidak mengetahui bahwa itu Yesus? Tahu sekali. Firman Allah berkata, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, jadi mereka lihat. Tapi karena ketakutan begitu dahsyat, menyerang mereka dan mereka ketakutan luar biasa. Sampai seluruh perasaan mereka terombang-ambing. Sehingga mereka tidak bisa melihat lagi, membedakan mana Tuhan, mana hantu. Tuhan dikatakan hantu. Sudah sekalian, ini satu pelajaran yang indah sekali bagi kita semua. Di tengah-tengah pandemi corona ini, mari mata kita bisa melihat, bisa membaca berita bagaimana korban sudah berapa banyak. Tetapi jangan sampai berita yang kita lihat, berita yang kita dengar itu merasuk kita. Sehingga perasaan kita pun down, iman kita pun down. Jangan. Tetap kuat, tetap tenang. Dengan kata-kata Yesus pada murid-muridnya, tenanglah. Kenapa Yesus berkata tenang? Sebab di balik ketenangan itulah letaknya kekuatan kita. Pada waktu kita tenang, kita bisa berpikir logis. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah menuntun kami sebagai penuntun dan aku tidak akan goyah. Nah, saudara sekalian, mari lihat murid-muridnya. Mereka bingung semua. Hantu. Tuhan berkata apa? Tenang. It's me. Tenanglah. Aku ini. Saudara, bukan it was me dalam bahasa Indonesia. Tenses itu tidak begitu diperhatikan. Tetapi dalam bahasa Inggris,
tenses atau waktu itu diperhatikan sekali. Dalam bahasa Inggris dikatakan, it is me. It is itu artinya sekarang. Aku sekarang, bukan aku waktu lalu. Mungkin saudara berkata, iya, saya punya masalah, waktu lalu Tuhan menolong saya. Tapi sekarang kan belum tentu kan. Itu kan hanya kisah yang lalu. Tidak, saudara. Yesus berkata, it is me. Akulah sekarang. Tuhan yang penuh kuasa. Saudara-saudara sekalian, jangan engkau bimbang. Ketahuilah, aku sekarang. Itu yang Yesus katakan kepada Marta. Marta berkata, Tuhan, kalau engkau ada pada waktu yang lalu, wah pasti saudaraku tidak akan mati. Iya, tapi nanti juga dia akan bangkit pada hari kebangkitan. Yesus berkata, tidak. Akulah sekarang ini. I am. Akulah sekarang ini kebangkitan dan kehidupan. Saudaraku sekalian, mari kita jaga kata-kata kita sekarang. Jangan sampai ketakutan merasuk kita. Seorang ahli psikologi, yaitu Profesor John Bartz dari New York University di Amerika Serikat, yang melakukan penelitian pada belasan tahun yang lalu. Yang intinya membuktikan, nanti satu waktu saya jelaskan ini penelitiannya apa tuh, luar biasa sekali. Jadi secara ilmiah dibuktikan bahwa kata-kata seseorang itu mempengaruhi apa yang dia lakukan, apa yang dia bertindak dan sebagainya. Kenapa, saudara? Sebab si profesor ini menerangkan, ini di singkat cerita, saudara, sampai pada kesimpulan. Si Profesor John Bartz mengatakan, manusia, saudara dan saya, terdiri dari triliunan sel. Setiap hari 30 miliar sel mati diganti dengan baru. Besoknya 30 miliar mati ganti dengan yang baru. Sesudah 30 hari, maka seluruh sel-sel ini berbeda sekali dengan 30 hari yang lalu. Kalau 30 hari yang lalu kita banyak masalah dan sebagainya, tapi sekarang 30 hari ini, dalam 30 hari ini semua jadi baru. Sel-sel menjadi netral. Dan apapun yang terjadi pada seseorang, itu akibat kata-kata. Pada penelitian ini, mahasiswa ada dua grup. Grup yang satu selalu berkata, Tuhan baik, luar biasa, keluargaku menyenangkan, pekerjaanku menyenangkan, wah ketemu teman-teman senang, terima kasih Tuhan selalu menolong saya. Grup yang satu yang berkata, Tuhan jahat, tidak adil, suamiku brengsek, istriku cerewet, anak-anakku bandel, semua berkata yang negatif-negatif. Dan itu diteliti, tepat semuanya. Jadi saudara, lihat, kata-kata seseorang, kata-kata saudara mempengaruhi sel-sel tubuh kita. Sehingga fungsinya apapun yang kelihatan, semua itu tergantung dari ucapan kita. Ini menggenapi firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Kenapa? Dari hati yang gembira, sebab kita tahu Tuhan Yesus menyertai kita. Kata-kata kita selalu memuji Tuhan. Terima kasih, aku adalah anak kesayangan Tuhan. Terima kasih, saya mempunyai keluarga yang menyenangkan. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun saya. Walaupun saya menghadapi masalah yang pelik sekali, masalah yang berat, tapi saya tidak takut sebab Engkau menyertaiku. Selalu perkatakan itu. Dan kata-kata hati yang gembira itu adalah menyembuhkan tulang-tulang yang rusak, yang sakit. Dan kita tahu, lihat anak-anak Tuhan, karena selalu kata-kata kita positif, kita semua jadi awet muda. Coba perhatikan di samping kiri, samping kanan saudara. Tuh awet muda kan semuanya. Kenapa? Sebab kata-kata kita selalu memuji Tuhan. Nah saudara perhatikan. Mereka melihat Yesus, mereka tenang. Yesus berkata, it's me, mereka pun tenang. Lihat, satu dari mereka, yaitu Petrus berkata, Tuhan, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku datang. Yesus berkata, datanglah. Siapa yang berjalan di atas air? Petrus. Apakah murid-murid lainnya bisa berjalan di atas air? Bisa, tapi tenggelam. Sebab apa? Sebab mereka tidak mendengar firman Tuhan untuk mereka. Tidak ada pewahyuan untuk mereka. Ini adalah satu pelajaran penting bagi kita semuanya. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, selalu berkata, Tuhan, berilah aku roh hikmat dan wahyu. Firman Tuhan ini bukan hanya sebagai logos, kata-kata kalimat yang tersusun, kalimat-kalimat firman Tuhan, tetapi menjadi rema, menjadi roti, dan itu berbicara kepada kita. Dan kita pegang firman Tuhan itu, itulah yang menghidupkan iman kita. Hanya Petrus
Petrus mendengar Yesus berkata, datanglah. Dia berjalan di atas air. Nah saudara, lihat. Karena firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan Petrus, maka dia pun berjalan di atas air. Tapi lihat saudara, firman Tuhan berkata apa? Dia bisa berjalan di atas air, tetapi ketika dirasanya gelombang itu begitu besar, maka habislah imannya. Wah, langsung dia tenggelam. Jadi sempat berkata, Tuhan tolonglah aku. Perhatikan saudara. Jadi jangan biarkan perasaanmu ikut tenggelam dengan apa yang saudara lihat. Saudara harus lihat masalah yang ada. Saudara mau lihat berita di televisi, lihatlah. Sebab kita perlu fokus untuk masalah yang akan kita doakan. Tetapi jangan biarkan iman kita tenggelam bersama-sama dengan apa yang kita lihat. Masalah boleh berat, tapi iman kita selalu berkata, Tuhan Yesus penolongku. Saudara sekalian yang selanjutnya, lihat waktu Petrus tenggelam, dia sempat berteriak, Tuhan tolonglah aku. Perhatikan saudara, pada waktu Petrus tenggelam, itu pun ada mujizat Tuhan. Dia tenggelam tidak sebagaimana saudara tenggelam. Coba saudara berdiri di pinggir kolam renang, satu kaki udah taruh di air, satu kaki masih di darat. Kemudian saudara masukkan kedua-duanya. Dan saudara berkata, Tuhan tolonglah aku. Bisa nggak? Enggak. Begitu kena air, masuk semuanya kan? Seluruh badan. Nggak tahu seperberapa detik. Lihat saudara, artinya apa? Firman Tuhan begitu membimbing kita secara detail sekali. Pada waktu engkau serasa tenggelam saat ini, serasa mau tenggelam kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, apapun juga, ketahuilah masih ada kesempatan. Itu merupakan mujizat Tuhan. Jangan khawatir, engkau masih punya waktu untuk berteriak, Tuhan tolong saya. Yang penting adalah engkau mengikuti firman Tuhan, engkau tidak meninggalkan Tuhan, engkau tetap kuat. Terima kasih Tuhan. Makin besar masalah, aku tahu makin besar keajaiban, mujizat Tuhan yang aku alami. Jadi saudara, engkau mau mujizat yang besar? Ya tentu harus didahului dengan masalah yang besar. Kalau tidak mau mujizat, ya tidak ada masalah. Masalah kecil, ya mujizat kecil. Masalah besar, ya seperti sekarang ini, ketahuilah. Mujizat Allah besar, luar biasa. Karena apa? Karena Ibrani mengatakan, Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B. Di sana dikatakan, aku, Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Perhatikan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima firman Tuhan ini sebagai rema. Terima kasih Tuhan, aku terima. Aku terima. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya begitu besar untuk kita semua. Nikmati itu dan jangan bimbang. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara, sekali lagi masalah boleh datang. Tapi sebagaimana murid-muridnya, mereka mengikuti perintah Tuhan. Mereka tetap tenang. Mereka tahu bahwa Yesus berkuasa saat mereka perlukan. Engkau pun menikmati kuasa Tuhan saat engkau perlukan. Dan engkau tidak takut. Seluruh keberadaanmu, mata boleh melihat masalah, tapi iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Kiranya keajaiban demi keajaiban sudah akan nikmati bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu sudah disampaikan, Roh Kudus memeteraikan dalam kehidupan kami semua, dan kami boleh kuat di dalam Tuhan. Oleh karena kami mempunyai Tuhan yang hidup, Allah yang Maha Kuasa. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, semua pejabat yang terkait untuk mengatasi masalah yang kita hadapi saat ini. Bukan hanya masalah kesehatan, tapi begitu banyak dimensi lainnya yang memerlukan penanganan yang serius. Tuhan berkati juga para dokter, perawat, suster, para relawan, TNI, Polri yang membantu pasien-pasien yang terdampak, terpapar coronavirus ini. Tuhan berkati semuanya yang sakit. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus.
yang sehat. Tuhan tetap jaga kesehatannya itu kami semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuhan berkati segenap sidang jemaat-Mu. Berkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon semuanya ini. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan dan untuk ibadah yang kita boleh selenggarakan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau kembali pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap persekutuan umat Tuhan, dimanapun kami beribadah pada saat pagi hari ini. Bapa, biar kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar itu boleh termeterai dalam setiap hati kami, dan kami boleh lakukan itu di dalam kehidupan kami setiap saat. Biar kami boleh terus berharap kepada Tuhan, biar kami boleh terus berjalan di jalan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami lakukan, dan biar oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk kami senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran yang daripada Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk situasi, kondisi bangsa dan negara kami. Mari Bapa, biar belas kasihan Tuhan terus tercurah atas bangsa kami. Biar Tuhan yang akan mengerjakan pemulihan atas bangsa kami dari pandemi virus penyakit Tuhan. Bapa, kami berdoa biar kiranya Tuhan yang akan terus berkarya, upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan virus ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang akan berkati dengan hikmat yang daripada Tuhan. Engkau juga beri kedisiplinan kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, sehingga Tuhan boleh terjadi percepatan dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai dari penyebaran virus corona ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan umat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Biar kiranya Tuhan yang menyatakan belas kasihan atas setiap jemaat-Mu Tuhan, khususnya mereka yang sedang bergumul Tuhan untuk kehidupan ekonomi atau apapun itu. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah Jehovah Jireh yang sanggup mencukupkan segala perkara. Kami hanya berserah penuh hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan pada saat pagi hari ini. Hamba juga berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, untuk kehidupan kami semua dalam sepanjang minggu yang baru yang Kau anugerahkan buat kami. Biar kiranya Tuhan yang memimpin menyertai kami, Tuhan yang akan memberkati kami dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Dan kami berdoa biar perlindungan daripada Tuhan ada atas setiap kami di sepanjang minggu yang kami jalani. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala syukur kami kembalikan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, bahkan pengurapan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga
Tuhan, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.